layanan penumpang ojol sudah diatur Kementerian Perhubungan dengan tarif yang jelas. Sementara itu tidak ada aturan yang jelas soal tarif layanan kurir. Ariel menjelaskan selama ini tarif layanan kurir dilandasi oleh regulasi peraturan Menkominfo nomor 1 tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial. Udah tahunnya lama, pasalnya pasal ini nih teman-teman, jadul, lawas ini teman-teman. Peraturan lawas ditetapkan di 2022, udah 10 tahun, udah nggak relevan menurut gua teman-teman. Terus udah gitu layanan pos lagi yang jadi bahan acuan teman-teman. Salam garpu sendok. Salam satu asal. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bambang Salam. Satu aspal, salam garpu sendok dah teman-teman dah. Pada kali ini gue mau ngebahas soal undang-undang teman-teman, undang-undang pengantar makanan teman-teman. Dan hari ini gue lagi gak ngebit teman-teman ya, lagi gak ngebit. Hari ini gue mau berangkat ngantor teman-teman, gawe lah, ngantor emang ngantor lu di meja ngetik. Kerjaan lu kan kagak di meja berangkat gawe nih teman-teman, lagi ada liputan gua nanti ke arah Bogor teman-teman. Nah ini gua sembari jalan aja teman-teman ya, karena banyak yang bilang nih, jangan ke arah naruh kameranya, jangan di sini karena puyeng katanya kalau belakangnya mundur gitu, mendingan ke arah jalan aja teman-teman. Nah kita bahas sembari ke arah jalan teman-teman ya, ke perjalanan lah, menikmati kemacetan ibu kota di pagi hari teman-teman. Yaudah jangan banyak bacot Ini udah durasi nih, udah telat juga Oke teman-teman, nih kita jalan aja teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini kita bahas aja nih. Mohon maaf nih kalau sebelah kiri nih masih ada tempelan-tempelan buat naruh handphone teman-teman. Nih bakalan mungkin nanti gua copotin aja teman-teman. Gua fokus ke jalan aja teman-teman. Demi masukan dari subscriber juga yang udah bilang, "Bang, di jalan aja Bang, ke jalan aja Bang, view-nya Bang." Oke, siap. Oke, langsung aja kita bahas nih. Pertama-tama nih gua bahas soal kata pihak aplikator pengantar makanan itu katanya Shopee bukan termasuk pengantar makanan, bukan termasuk dalam kenaikan tarif yang diatur oleh Kemenhub teman-teman. Nah itu akhirnya gua cari artikelnya, gue cari informasinya, apakah benar seperti itu teman-teman. Nah ternyata gue mendapatkan artikel ini teman-teman. Ini artikel pas di tahun 2019 ya, pas undang-undang peraturan ojek online itu terbit teman-teman. Nih gue bacain aja langsung teman-teman nih. Peraturan ojek online, tarif antar makanan dan antar barang tidak ikut diatur. Tuh teman-teman bisa dilihat, Kompas 27 Maret 2019 teman-teman. 27 Maret 2019. Oke. Jakarta Kompas, Kementerian Perhubungan telah menetapkan besaran tarif tersebut akan berlaku pada 1 Mei 2019. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi mengatakan dalam aturan yang dibuat pihaknya hanya mengatur tarif ojek online yang mengangkut penumpang. Pihaknya tidak mengatur tarif pemesanan makanan dan tarif pengantaran barang melalui ojek online. Enggak diatur, ujar Budi di Jakarta Selasa 26 Maret. Menurut Budi, masalah tarif pemesanan makanan dan tarif pengantaran barang melalui ojek online diatur masing-masing aplikator. Dia menjelaskan pada awalnya pihak aplikator menerapkan tarif ojek online yang mengangkut penumpang hanya 1.200 per kilonya sebab penyedia aplikator masing pengemudi ingin mendapatkan penghasilan lain dari jasa pemesanan makanan dan pemesanan barang. Justru penyedia aplikator itu netnya di bawah karena ekosistemnya para pengemudi mendapat upah tidak dari penumpang saja, ada dari pengantaran makanan dan pengantaran barang, dan itu dihitung semuanya sehingga bisa dilihat penghasilan pengemudi itu sekian. Kalau memang dihitung dari penumpang kecil, tapi kalau diakumulasi dengan yang lain sebenarnya mereka cukup. Nah penetapan tarif ini sendiri dibagi menjadi 3 zona. Nah ini soal tarif dan penetapan undang-undangnya teman-teman, ini ada di Kemenhub dan gua kasih ada di peraturan menteri ya, dan gua kasih linknya tuh di bawah. Itu ada undang-undang 12 kalau nggak salah deh. Itu ada PM Menteri tahun 2000 PM 12 tahun 2019, peraturan Menteri 12
tahun 2019. Itu bisa di-download, bisa dibaca teman-teman. Dan nah, judulnya ini nih tentang Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Walaupun judulnya perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini tuh diatur teman-teman, diatur tentang di sini gue juga nggak nemuin tentang pengantaran makanan dan pengantaran barang teman-teman ya. Di sini lebih kepada penumpang teman-teman, penumpang. Oke. Nah, terus berlanjutlah di KM Menteri yang sekarang itu. Nah, terus gue nemu artikel lagi nih. Jadi ini Shopee ini atau pengantar makanan ini, GoFood atau GrabFood gitu, masuknya diatur di mana teman-teman? Nih, ada yang bilang itu diatur di Kominfo teman-teman. Nah, kita lihat nih, ada artikel ini nih, aturan soal tarif barang dan makanan diatur di tarif Kominfo. Kita bacain aja teman-teman ya. Mohon maaf nih buat teman-teman yang emang nggak suka dengan konten ini, ribet pembahasannya atau gimana ya, di skip aja nggak apa-apa teman-teman. Ini aturan Kominfo soal tarif antar barang makanan yang diprotes driver ojol. Tarif antar barang dan makanan yang ditetapkan oleh berbagai layanan transportasi online diprotes driver ojek online. Aduh, iklan lagi nih. Gimana ngilanginnya nih? Nah, para driver ojol menyatakan tarif yang ada terlalu rendah. Selama ini aplikator penyedia jasa transportasi online banyak yang berlomba untuk mematok tarif murah bagi konsumen. Alhasil pendapatan driver ojol yang jadi kurir makin menipis. Nah, bener banget ini. Nah, ini artikel tanggal 25 Agustus 2022 teman-teman ya. Ini baru, masih tahun ini, masih bulan-bulan kemarin teman-teman. Driver ojol lantas menyalahkan aturan yang ditertibkan Kementerian Komunikasi dan Informatika soal tarif pengiriman makanan dan barang yang kelewat rendah teman-teman. Ketua Umum Asosiasi Driver Ojek Online ADO Taha Aril Safaril menjelaskan layanan kurir berbeda dengan layanan penumpang ojol. Layanan penumpang ojol sudah diatur Kementerian Perhubungan dengan tarif yang jelas. Sementara itu tidak ada aturan yang jelas soal tarif layanan kurir. Aril menjelaskan selama ini tarif layanan kurir dilandasi oleh regulasi peraturan Kominfo Menkominfo nomor 1 tahun 2012 tentang formula tarif layanan pos komersial. Udah tahunnya lama, pasalnya pasal ini nih teman-teman, jadul, lawas ini teman-teman. Peraturan lawas ditetapkan di 2022, udah 10 tahun, udah nggak relevan menurut gua teman-teman. Terus sudah gitu layanan pos lagi yang jadi bahan acuan teman-teman. Namun dalam peraturan itu tidak ada penetapan khusus beberapa batas minimal dan maksimal tarif kurir layanan kirim makanan dan barang. Emang nggak ada batas minimal itu berapa, makanya jadi kisruh sekarang ini nih teman-teman nih. Tarif murah ini dibiarkan oleh pemerintah lewat peraturan Kominfo nomor 01 2012. Di peraturan ini tarif layanan antara makanan dan barang dibiarkan pada mekanisme pasar atau niat masing-masing perusahaan, kata Aril dalam keterangannya pada Detiskom. Maka dari itu pihak Aril menuntut agar ada perbaikan aturan pada masa jasa layanan pos komersial. Dia meminta agar peraturan Kominfo soal layanan pos komersial dicabut kemudian direvisi. Teman-teman, kami ada dari Asosiasi Driver Online menuntut kepada Kominfo untuk mencabut dan ganti Permen Kominfo nomor 1 2012 yang tidak melindungi kurir. Benar. Selanjutnya teman-teman, yang gue bacain selanjutnya nih. Tuh, iklan lagi. Mencoba untuk mengulik aturan yang dipermasalahkan oleh kawan-kawan, memang benar tidak ada pengaturan secara nominal yang jelas soal tarif pengiriman dalam aturan tersebut. Soal perhitungan dan penetapan tarif jasa pos komersial diatur dalam pasal 3 hingga pasal 5. Di pasal 3 dijelaskan komponen perhitungan tarif layanan pos komersial terdiri dari biaya tetap dan biaya tidak tetap. Kelompok biaya komponen perhitungan tarif sebagaimana dimaksud di atas terdiri dari kelompok biaya operasi atau produksi termasuk biaya risiko, kelompok biaya pemasaran, kelompok biaya administrasi, kelompok biaya umum, dan biaya tidak bersinggungan langsung dengan proses produksi. Aduh, ini udah nggak jelas gitu lah ya. Minimalnya lah, tarif minimalnya itu nggak diatur di sini teman-teman. Kemudian di pasal 4 dijelaskan formula tarif layanan pos komersial ditetapkan dengan perhitungan
berbasis biaya yang meliputi seluruh komponen biaya tambahan margin untuk penyelenggaraan suatu layanan pos komersial. Sementara itu di pasal 5 dijelaskan penyelenggara pos menetapkan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tarif yang dipublikasikan. Lalu besaran tarif layanan pos komersial setelah dikurangi margin adalah merupakan harga pokok produksi. Besaran tarif layanan pos komersial tidak boleh lebih rendah dari harga pokok produksi. Aduh, ini makin gak jelas teman-teman. Harga pokok produksi yang apa, yang mana teman-teman? Oke teman-teman, nih gua kasih lihat aja teman-teman ya, kayak gimana sih bunyi pasalnya nih. Gua udah download juga teman-teman, dan linknya nanti gua kasih ke teman-teman ya, link link buat download peraturan Menteri Kominfo ini teman-teman, yang jadi landasan peraturan pengantar makanan dan kurir paket teman-teman. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 1 per Kominfo nomor 1 2012 teman-teman. 2012 Gojek aja mungkin baru mengaspal teman-teman ya, maksudnya baru muncul gitu teman-teman. Formula tarif layanan pos komersial dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Komunikasi dan Informatika menentukan. Nah, bisa dibaca nih sendiri teman-teman ya, mengingat undang-undang segala macam nomor 2003, 2007, undang-undangnya, landasan undang-undangnya nih 2003, 2007, 2009, 298 aja jadul-jadul banget teman-teman nih, peraturannya jadul-jadul banget. Ini kan mengingat ini ada landasan-landasan yang menjadi peraturan kementerian ini teman-teman. 2009, 2010 peraturan Menteri Perhubungan KM 5 tahun 2005, anjir, ketentuan umum pos tuh. Pos adalah layanan komunikasi tertulis atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Nah, ini dia teman-teman, ini dijadiin masuk ke dalam pos ini teman-teman. Penyelenggara pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos. Aduh, makin jelimet lagi. Emang kayak Shopee Food itu pos apa? Pokoknya badan usaha milik negara atau badan usaha negara, badan swasta atau koperasi. Oke, pos layanan komersial adalah yang besaran tarif dan standar layanan tidak ditetapkan oleh pemerintah. Nah, menteri adalah menteri tugas bertanggung jawab di bidang pos. Direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pos. Jenis layanan pos komersial mencakup layanan komunikasi tertulis atau elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos. Nah, mungkin makanan ini masuknya di layanan logistik teman-teman ya, di pasal 2 teman-teman. Nah, penetapan tarif nih, teman-teman bisa baca sendiri aja ya, bisa baca sendiri aja tanpa gue diktain teman-teman. Biaya tetap, biaya tidak tetap, kelompok biaya perhitungan tarif dimaksud adalah kelompok biaya produksi, pemasaran, administrasi umum. Aduh tuh, pasal 4. Formula tarif pos komersial ditetapkan dengan perhitungan berbasis biaya menurut komponen margin untuk layanan komersial. Aduh, nggak ada teman-teman, nggak ada tarif minimumnya berapa, nggak ada teman-teman, nggak diatur di sini teman-teman. Pasal 6 teguran terus pencabutan izin. Waduh, dan menurut gua ini ya juga kurang relevan teman-teman ya untuk dijadikan patokan aturan pengantar makanan gitu teman-teman. Pengantar makanan dan pengantar paket. Kalau paket oke lah, masih paket barang gitu kan. Tapi ya untuk tarif teman-teman ya ini nggak relevan juga teman-teman di sini nih teman-teman. Untuk paket juga nggak relevan lah menurut gua teman-teman lah. Nah, menurut gua harus ada undang-undangan baru teman-teman, atau ini nge-revisi ini teman-teman ya. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak teman-teman, para garsender, para garsepat, para pemain paket, para pemain food yang rezekinya diatur oleh persaingan pasar teman-teman. Jadinya akhirnya udah persaingan pasar aja, udah aplikator mempunyai kendali full terhadap penentuan harga. Akhirnya ujung-ujungnya jadi kayak gitu teman-teman, karena nggak diatur di undang-undang ini teman-teman. Oke, sekian dulu aja teman-teman bacotan gua pada konten kali ini. Nanti gue bakalan next lanjutin bacotan gue nih, udah kayak Bang Juk Leluung bacotan. Nah, bacotan gue soal mengkritisi tentang peraturan pengantaran makanan atau persaingan jasa pengantar makanan atau jasa pengiriman paket yang tidak menguntungkan driver. Oke, sekian dulu.
Tetap semangat, udah saran gue cuman itu doang. Dan seperti biasa tetap semangat, bersabar dan syukur. Salam garpu sendok, salam gar sender, salam satu aspal, salam ojek online teman-teman.